Hai, shalom Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Hari ini kita membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 3 ayat 7 hingga ayat 11. Sebelum membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih dan setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon di dalam kasih dan penyertaan Tuhan memberikan kami hikmat kebijaksanaan, agar apa yang kami baca tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Mengampuni kami Tuhan, di dalam anak Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-3 ayat 7-11 di bawah perikop Otniel. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kushan Rishyataim, Raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takut kepada Kushan Rishyataim 8 tahun lamanya. Lalu berseru orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel anak Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kushan Rishyataim Raja Aram ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kushan Rishyataim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel anak Kenas. Demikian juga akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita diajak belajar dari kitab Hakim-Hakim pasal 3 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-11. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita merasa lemah menghadapi ketempung kehidupan yang kita selalu rasa bahwa penuh dengan problem, entah itu keluarga, ekonomi, kesehatan, pergumulan lainnya tentang ketempung diri, pergumulan tentang ketempung iman. Tanpa kotong sadari, kotong mencoba mengandalkan ketempung kekuatan sendiri, dan ternyata itu membuat kotong jatuh semakin dalam. Firman Tuhan dalam Hakim-Hakim 3 ayat 7-11 menunjukkan kepada kotong suatu kebenaran penting, yakni kekuatan sejati bukan berasal dari manusia, tetapi dari Allah. Bapak Mama, bangsa Israel ini melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan dan menyembah Baal serta Asyera. Dalam penderitaan, bangsa Israel berseru kepada Tuhan dan Tuhan membangkitkan seorang penyelamat, yakni Otniel. Dikatakan bahwa roh Tuhan menguasai Otniel sehingga ia mampu memimpin dan mengalahkan musuh. Setelah Tuhan memberikan kemenangan, negeri itu aman selama 40 tahun lamanya. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan apa yang ada dalam perenungan firman pada pagi hari ini, Tuhan memberikan bangsa Israel jatuh ke tangan musuh, bukan karena Tuhan benci kepada mereka,
tetapi membuat bangsa Israel tahu dan taat akan perintah Tuhan, supaya dong semakin mengenal Tuhan. Bukan hanya mengandalkan dompung uang, bukan mengandalkan dompung jabatan, bukan mengandalkan dompung kemampuan diri. Dan seruan yang satu kali didengar itu menjadi bukti nyata bahwa kasih Allah kepada bangsa Israel itu tidak berkesudahan. Bukan hanya kasih Allah terhadap bangsa Israel, tapi kasih Allah terhadap kita semua. Bab mama, kasih Allah terhadap kita tidak pernah berkesudahan. Ini mau kasih tahu di ketong bahwa kekuatan itu hanya berasal daripada Tuhan. Bukan berasal dari ketumpung diri, tapi daripada Tuhan. Maka dari itu, kotong akui Tuhan dalam kotong kehidupan. Dalam setiap kotong pun tingkah laku untuk kotong akui Tuhan. Maka Tuhan akan menolong kotong. Tuhan akan mendengar kotong pun seru. Minta tolong atas segala pergumulan yang ada di dalam kotong kehidupan. Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Tuhan senantiasa memberkati dan menolong kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Mama Saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua.